Shalom dalam salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita yang ada di rumah kita masing-masing. Walaupun ibadah penutupan tahun kali ini dilakukan secara virtual online, kiranya ibadah ini tetap penuh dengan sukacita dan dapat berjalan dengan hikmat. Kita akan memulai, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Firman Tuhan di dalam Yesaya 25 ayat 1. Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Di dalam Yesaya 46 Tuhan berjanji, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melaksanakannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tiada hentinya kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami melihat begitu besar anugerah-Mu, selalu cukup bagi kami, berkat yang berlimpah bagi kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kebajikan-Mu. Bapa di surga, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu adalah semua atas kehendak Tuhan. Sepanjang tahun ini kami dapat melihat, kami boleh merasakan, bahkan kami mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan pimpin di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami mau masuk di hadirat-Mu. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan ibadah ucapan syukur. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menerima segala hormat, pujian, dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami sadar sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan pendengaran Tuhan tidak cukup tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa kami. Tapi sebagai pemisah adalah dosa dan kejahatan yang kami perbuat di dalam hari-hari yang kami lewati. Membuat Tuhan enggan dan menyembunyikan diri terhadap kami. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa di surga, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya anugerah Tuhan turun atas kami semua. Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan tempat yang kami masing-masing, dimanapun kami berada. Sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan hikmat dan berkenan di hati Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh diterjemahkan di dalam diri kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami naikkan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita nyanyi dengan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sekali lagi kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada. berdiri di hadapan tata-Mu Bapa. Menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Saudara terkasih, tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tinggal beberapa jam lagi kita akan mengganti hari yang baru, tahun yang baru. Kalau kita kilas balik perjalanan hidup kita ini, ketika kita mulai masuki tahun 2020 awal Januari, kemudian masuk Februari, kita dikejutkan dengan pemberitaan penyebaran virus COVID. Kemudian masuk Maret, kita semua juga dikejutkan, kita dipaksakan hidup dalam suasana lockdown. Kita tidak boleh beraktivitas di luar rumah, tidak boleh melakukan ini dan itu. Masuk bulan April, kita lihat banyak sekali sektor terdampak dari virus COVID ini. Baik itu pelaku bisnis, lembaga formal, non-formal, bahkan sekolah juga diliburkan. Bahkan ibadah kita juga terimbas. Kita teringat ketika kita awal melakukan ibadah dengan WhatsApp group, kemudian bergerak menjadi ibadah online melalui rekaman, kemudian kita berubah lagi menjadi live streaming sampai hari ini. Sungguh tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya hal ini bisa terjadi. Banyak dari kita sudah merencanakan di tahun 2020 ini akan melakukan ini dan itu. Tapi semuanya gugur, semuanya tidak bisa kita lakukan di dalam rencana, sesuai dengan rencana kita. Semua ini tidak akan diinginkan oleh semua orang, tapi itu yang terjadi. Semuanya ini mengajari kita tentang apa? Semua ini mengajari kita bahwasanya kita manusia adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia sangat lemah. Dan Tuhan mau mengajarkan kita, menyadarkan kita, hidup itu adalah sebuah anugerah dari Sang Pencipta. Dan hidup itu, anugerah itu tidak boleh disia-siakan. Ketika kita dapat jalani hidup sampai hari ini, itu pun adalah sebuah anugerah dan pemberian Tuhan. Dan dalam suasana situasi demikian, Tuhan membuat kita sadar kembali kepada Tuhan. Tuhan menyadarkan kita adalah manusia yang lemah, rapuh. Kita harus menaruh harapan besar kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan kita. Kita mau
sadar itu semua adalah anugerah Tuhan. Sungguh besar, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu Tuhan. berlimpah kasih-Mu. Semakin hari kami sadar, Semakin hari kami merasakan besar anugerah-Mu. besar anugerah, Besar anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu, Sungguh berlimpah kasih setia-Mu. kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak kita juga boleh naikkan syukur kita dan puji-pujian pada malam hari ini atas anugerah Tuhan bagi kita. Patut kita naikkan syukur kita atas anugerah Tuhan yang kita terima dengan kesehatan yang baik, dengan kebutuhan yang tercukupkan, bahkan berlimpah kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan berkat dan pertolongannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Yang ku alami di dalam hidup ini. alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi dengan katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita mengambil waktu sejenak jemaat Tuhan. Biar melalui pujian ini juga kita naikkan syukur kita yang terdalam. Mari kita merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita renungkan kembali kemurahan-kemurahan Tuhan yang kita rasakan sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Mari dengan hati yang sungguh kita naikkan syukur. Naikkan syukur kita di dalam doa pribadi lepas pribadi. Bagaimana kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Naikkanlah syukur kita di dalam keluargamu,
di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Kita naikkan syukur kita. Hanya ucapan syukur yang kita naikkan, keluarkan dari bibir kita. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Syukur ya Bapa. Kami bersyukur atas anugerah, atas berkat, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dan menyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, segala hal yang kami alami, baik itu buruk, baik itu dalam suka maupun duka. Kebaikan-Mu cukup bagi kami, anugerah-Mu cukup kami bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesusku. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan, kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Mari dengan tulus kita katakan hati yang terdalam, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Semua kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan adakan syukur kami. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini, Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagi. sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi merasakan hadirat Tuhan pada malam ini. Kita mau merasakan jamaah Tuhan melalui puji-pujian kita. Mari kita agungkan Dia. Mari kita tinggikan namanya melalui pujian malam ini. Mari kita katakan, Tuhan sungguh ajaib. Sungguh Tuhan adalah Allah kita yang besar dan ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Allahku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh katakan, sebab Kau besar Allahku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita dengan sikap berdoa. Segala puji ya hormat kami menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan hati yang terdalam,
Kita mau menyembah Allah kita lewat pujian ini. Engkau Allah kami, Raja kami. Engkaulah sandaran hidup kami. Engkaulah pengharapan kami. Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan mengatakan, setiap berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan ingin memeluk engkau. Tuhan ingin mendengar suara hatimu. Tuhan ingin menyelesaikan permasalahanmu di dalam hidupmu. Tuhan ingin mendengar jeritan hatimu. Mari kita dengan bukakan hati, pintu hatimu, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita naikkan haleluya pujian ini dengan sikap berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Mari dengan sikap hati, pikiran yang fokus kepada Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita katakan, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Engkau yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan menantikan engkau. Tuhan ingin memeluk engkau. Mari yang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Dengan hati yang terdalam, mari kita naikkan pujian ini menjadi penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikanlah Dia, sembahlah Dia. Mari setiap kita naikkan pujian ini menjadi pujian penyembahan kita. Lebih dalam lagi kita rasakan hadirat Tuhan pada malam ini. Katakan haleluya. Tuhan ingin memeluk engkau. Tuhan ingin menyelesaikan permasalahan hidupmu. Sekali lagi kita katakan haleluya. Mari semua yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam hidupmu. Kita nyanyikan haleluya. Dengan setengah suara, dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian penyembahan. Katakan haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan mengangkat tangan kita, kedua tangan kita. Tuhan Yesus mau memeluk engkau. Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan tahu sakit penyakitmu. Tuhan tahu kesusahan hatimu. Tuhan mau menyelesaikan di dalam akhir tahun 2020 ini. Tuhan mau memberikan kelegaan kepadamu. Dengan suara yang lembut kita akan haleluya. Dan kita angkat kedua tangan kita.
wajah kita kepada Allah. Haleluya. Dengan suara yang lembut. Lebih lembut lagi dengan kita nyanyikan haleluya. Haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya bagimu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Jamalah hidup kami. Pulihkan hidup kami. Angkatlah segala beban-beban hidup kami. Sakit penyakit kami. Kesusahan kami. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah hati kami. Inilah pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan boleh memulihkan hidup kami. Tuhan boleh memberkati hidup kami sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan kami boleh semakin mengenal kuasa. Kami semakin hidup bersandar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita karena Tuhan baik bagi kita. Amin. 一切歌颂赞美我们的神 dengan sukacita, dengan penuh dengan kemenangan kita katakan segala puji syukur bagi Tuhan kita. 一切歌颂赞美都归我主我的神，你舍配的歌颂你赞美，我们高声呼唤，我们高声呼唤，高举永生的哈利路亚，哈利路亚，一切歌颂赞美，一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂你赞美， bersoraklah bagi Tuhan kita dengan segenap hatimu, bernyanyilah atas kebesaran dan keagungannya, segala kebaikan Tuhan. Tandai tu haleluya, tandai tu haleluya, tandai tu haleluya, 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 tandai tu haleluya, tandai tu haleluya, haleluya, tandai tu haleluya, tandai tu haleluya, tandai tu
baik, amin, teramat baik. Mari kita katakan Tuhan kita baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. tak pernah berakhir di hidupku. Di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik. amin. Untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. semua katakan Tuhan kita baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, Sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bersyukur kalau malam hari ini kita bisa masih dapat bersama-sama dalam ibadah kita meskipun di rumah kita masing-masing. Nah, saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan khotbah kita pada malam hari ini sebagai perenungan kita karena kita sudah melewati sepanjang tahun 2020 di dalam penyertaan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan yang masih ada dan masih tetap menyertai kami sampai pada saat ini di penghujung tahun 2020. Kami percaya Tuhan, hari demi hari, bahkan minggu demi minggu kehidupan kami, bulan demi bulan di tahun ini ada berkat dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami melewati setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami, sebagai perenungan bagi kami, untuk penyertaan Tuhan dan sebagai ucapan syukur kami karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami dalam pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan juga berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai 14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai ayat yang ke-14 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari.
Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikian firman Tuhan boleh kita bacakan pada malam hari ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, tentu ini hal yang luar biasa, hal yang patut kita syukuri. Kalau kita boleh ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sampai pada penghujung tahun ini, bahkan sampai pada ibadah hari ini, kita bersyukur kalau kita diizinkan Tuhan boleh bersama-sama dalam ibadah di gereja kita. Nah, pada malam hari ini tema yang mau saya bagikan bagi kita semua adalah mengakhiri dengan baik. Ya, mengakhiri dengan baik. Saya pernah baca satu cerita, sebuah cerita tentang kehidupan seorang koboi. Ya, tentu kita tahu kehidupan seorang koboi itu adalah dia hidup dengan senjatanya, gitu ya. Seorang koboi yang jago tembak, jago berduel, bahkan jago dalam urusan percintaan. Semua lawannya dikalahkan. Bahkan wanita-wanita cantik bisa ia taklukkan. Gitu. Jadi kehidupan koboi ini begitu hebatnya, begitu baiknya di mata orang lain. Bahkan Bapak, Ibu dan saudara-saudari, dia juga adalah seorang petualang yang hebat. Dia bebas, tidak terikat pada pernikahan, bahkan dia tidak suka tinggal di dalam satu tempat. Dia tidak suka tinggal dalam satu ruangan, tapi dia datang lalu pergi seperti angin, sesuka hatinya melakukan setiap aktivitasnya. Dia sesuka hatinya kemana saja dia mau pergi. Si koboi ini sangat menikmati hidupnya. Bahkan ketika orang-orang melihat kehidupannya, banyak orang yang iri kepada dia. Namun waktu berlalu, setelah si koboi ini menjadi tua, tangannya gemetaran. Ya, seorang koboi lain yang lebih muda menantang dia untuk berduel, ya, berduel senjata. Koboi tua itu menerima tawaran itu. Lalu ternyata hanya sedikit kelemahan dari koboi tua itu, yaitu koboi tua itu hanya terlambat beberapa detik dalam menarik pelatuk pistolnya, kemudian itu berakibat fatal bagi hidupnya. Karena sebuah peluru akhirnya bersarang di dadanya dan koboi tua itu menjadi roboh. Melihat keadaan itu, salah seorang sahabatnya yang sedang menyaksikan berlari dan memeluk si koboi tua itu. Koboi tua itu sadar bahwa dia tidak akan dapat diselamatkan lagi. Lalu ia berkata kepada sahabatnya, andai kata hidup ini bisa diulang, aku tahu dari mana dan bagaimana aku harus menjalaninya. Lalu matilah koboi tua itu karena tembakan peluru dari lawannya. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudari, kisah koboi tua itu mewakili begitu banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan penyesalan. Ya. Kisah koboi tua yang singkat itu menggambarkan begitu banyak kehidupan orang yang ketika di akhir hidupnya, di akhir segala sesuatu yang dia lakukan, ada penyesalan yang mereka rasakan. Kalimat andai kata hidup bisa diulang adalah sebuah harapan seseorang untuk memperbaiki hidupnya, untuk bisa hidup lebih baik lagi, untuk bisa melakukan yang terbaik bagi orang lain juga bagi dirinya. Tetapi sayang sekali harus kita sadari bahwa hidup tidak dapat diulang. Ya, hanya satu kali dan tidak akan pernah kembali. Itu harus kita sadari pada malam hari ini, Bapak Ibu. Tentu kita juga sadar bahwa semua yang ada di dalam dunia ini pun akan berakhir. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang kekal. Firman Tuhan sudah mencatat itu juga. Di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa semua gedung akan roboh. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya akan musnah.
kecuali firman Tuhan. Oleh sebab itu, ada orang yang berpikir karena hidup hanya satu kali, nikmati dan lakukan sesuatu hal yang menyenangkan dirinya. Tetapi ada juga yang berpikir hidup hanya sekali, harus menjalani hidup itu dengan serius. Kita di bagian mana? Apakah kita menikmati hidup kita dengan sesuatu hal yang menyenangkan, atau kita terlalu serius menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 ini? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu kita tidak hanya memikirkan saat ini saja dalam hidup kita. Tidak hanya memikirkan waktu ini saja. Akan tetapi kita pun harus mempersiapkan akhir seperti apa yang mau kita nikmati. Akhir pekerjaan seperti apa yang mau kita nikmati. Akhir hidup seperti apa yang mau kita nikmati. Ya, baik saat harus berhenti dari pekerjaan, baik masa-masa akhir tahun seperti saat ini, atau apakah kita sudah mempersiapkan diri kita sebelumnya untuk mengakhiri segala sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Atau bahkan Bapak Ibu, saat kita harus mengakhiri kehidupan kita, apa yang sudah kita persiapkan, akhir seperti apa yang mau kita alami. Tentu saja saya, Bapak Ibu, dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita semua mau mengakhiri segala sesuatunya dengan baik. Nah, oleh sebab itu dalam bacaan firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang dituliskan oleh pengkhotbah supaya kita dapat mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Bacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pengkhotbah mengingatkan kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya bisa mengakhiri pekerjaan kita, mengakhiri hidup kita, mengakhiri tahun ini dengan baik. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita baca ayat kita tadi, ayat 8 dan 9 ya, sabar sampai akhir. Kita harus bisa sabar sampai akhirnya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Lalu kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kita mengingat satu peribahasa Indonesia berkata, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu menjadi peribahasa yang memotivasi dan mengingatkan kita bahwa ada proses yang harus kita lalui di dalam hidup kita untuk dapat menikmati hasil yang menyenangkan. Itu mengingatkan kita bahwa ada satu hal pekerjaan, ada satu hal keadaan yang harus kita hadapi untuk bisa menikmati hasil yang menyenangkan di akhir pekerjaan kita atau bahkan di akhir hidup kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tentu ada saat-saatnya kita mempunyai sebuah pergumulan. Ada saat-saatnya kita jatuh dan bangun di dalam hidup ini. Dan pada saat seperti inilah emosi kita diuji oleh keadaan. Dan pada saat inilah kita menunjukkan sikap seperti apa yang kita tunjukkan dalam keadaan yang sulit dalam hidup kita. Ada tipe orang yang tidak bersabar dan tidak mampu melewati proses itu. Ya, ada orang yang tidak mampu untuk melewati setiap problem hidupnya. Ada orang yang tidak mampu untuk melewati masalah hidupnya. Lalu dia tidak bersabar, dia mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Namun ada pula tipe orang yang bertahan dalam proses kehidupannya. Ya, dia bersabar, dia menekuni setiap problem hidupnya, dia mengikuti setiap alur kehidupannya. Dan Bapak Ibu, terkadang kita belum mengerti apa-apa, namun tidak sesuai dengan harapan dan rencana kita, maka spontan kita akan marah. Respon itu yang kita tunjukkan. Terkadang kita belum mengerti apa rencana Tuhan untuk masa depan kita, apa rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Namun seketika itu juga ketika kita jatuh, kita spontan marah. Marah kepada keadaan, marah kepada Tuhan. Hal demikianlah yang diperingatkan oleh Salomo lewat
kitab pengkhotbah pada saat ini, dalam tulisannya hari ini, ya, supaya kita mampu untuk menahan diri dan bersabar sampai kita melihat betul maksud dan rencana Tuhan yang sebenarnya bagi kita. Apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan kita waktu, memberikan kita kehidupan, memberikan kita masalah, memberikan kita segala sesuatu yang kita hadapi di dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu, dengan tegas Salomo menuliskan pada ayat yang ke-9 menyebutkan orang yang pemarah adalah orang yang bodoh. Ya, saya percaya kita semua jemaat di tempat ini, kita bukanlah orang yang bodoh. Tentu kita tidak sembarangan marah kepada orang lain, kita tidak sembarangan marah kepada keadaan. Ya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita belajar bagaimana kita mampu menahan diri, bersabar untuk mengikuti alur cerita kehidupan kita yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita sering mendengar tentang kehidupan bangsa Israel. Itu menjadi contoh yang nyata bagi kita, bagaimana bangsa Israel ini ketika dipilih Allah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kita mengingat 3 hari pertama mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan penuh semangat. Mereka berjalan menuju tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Tetapi lewat dari 3 hari, beberapa hari kemudian ketika persediaan makan mereka habis, ketika apa yang mereka hadapi tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka menjadi marah, mereka menjadi khawatir, mereka menjadi takut untuk melanjutkan perjalanan itu. Bahkan perjalanan mereka menjadi penuh dengan sungut-sungut. Nah, oleh sebab itu kesulitan yang mereka hadapi dan juga ketidakpastian kemana mereka akan pergi, ya, itu membuat mereka marah kepada Musa, itu membuat mereka marah kepada Tuhan. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi karena mereka terus berputar-putar di padang gurun, mereka terus berputar-putar tanpa kepastian. Ya. Ketidaksabaran bangsa Israel membuat mereka tidak dapat melihat penyertaan Tuhan yang nyata dalam perjalanan itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita perlu bersabar. Meskipun seolah-olah lambat, seolah-olah berputar-putar, seolah-olah tidak sama dengan apa yang sudah kita rencanakan baik, ya, tidak sesuai dengan harapan kita, ada baiknya jika kita memilih untuk mau bersabar sehingga kita mampu untuk bertahan sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya bagi kita. Itu poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Bagaimana kita bisa mengakhiri segala sesuatu dalam hidup kita dengan baik. Kita perlu sabar, kita perlu taat, kita perlu tekun kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita supaya bisa mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Bagaimana kita bisa mengakhiri akhir tahun ini dengan baik. Tidak perlu ada penyesalan, ya. Tidak perlu ada penyesalan. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Itu yang dinyatakan oleh Salomo lewat tulisannya dalam pengkhotbah hari ini. Janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, pada masa-masa akhir tahun seperti ini, kita mungkin akan mengingat kembali hal-hal atau kesempatan yang sudah kita lewati. Hal-hal apa yang sudah kita kerjakan, kesempatan apa yang sudah kita lewati. Sering sekali kegagalan dan keburukan pada waktu yang lalu membuat kita tidak bisa maju dan hidup dalam penyesalan. Karena kita gagal beberapa bulan yang lalu, karena kita gagal melakukan pekerjaan kita beberapa waktu lalu, itu terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sampai saat ini, membuat kita tidak mau maju, tidak bisa maju, dan hidup di dalam penyesalan kita terus menerus. Atau malah sebaliknya Bapak Ibu, kita melihat masa lalu yang begitu membanggakan, ya. Kehidupan kita dengan segala keberhasilan yang pernah kita capai, sehingga ketika kita menjalani saat ini dan tidak seberhasil waktu yang lalu, kita berkata,
masa dulu lebih baik daripada sekarang. Tahun lalu lebih baik daripada tahun ini. Waktu yang lalu lebih baik daripada waktu sekarang. Bagi Salomo, ucapan ini, penyesalan demikian merupakan ciri orang yang tidak punya hikmat. Tidak tahu bersyukur, tidak mengerti cara kerja Allah, bahkan tidak melihat pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya sepanjang waktu yang sudah ia lalui. Seperti saat ini Bapak Ibu, ketika kita harus merayakan Natal, merayakan pergantian tahun dengan segala keterbatasan dan diawasi sebaik mungkin karena pandemi yang masih terus berlanjut, ada rasa tidak menyenangkan dalam hati kita, ada rasa yang tidak puas di dalam diri kita. Bahkan ada yang berkata, Natal dan perayaan tahun baru kali ini sungguh tidak menyenangkan, sungguh tidak enak, tidak seperti tahun yang lalu yang begitu meriahnya, tidak seperti beberapa tahun yang lalu yang begitu penuh sukacitanya. Apakah demikian Bapak Ibu? Saya secara pribadi sangat bersyukur karena keadaan pandemi saat ini. Ya, saya sangat bersyukur karena saya bisa pulang dan bisa berkumpul dengan keluarga. Bahkan yang saya syukuri juga adalah saya tetap bisa melakukan pelayanan meskipun dengan jarak yang jauh, meskipun saya tidak ada di tempat, tapi saya tetap bisa melakukannya dengan baik. Ini satu hal yang bisa kita syukuri, satu hal yang sederhana yang bisa saya syukuri di dalam keadaan ini. Nah, dengan suasana yang sudah kita lewati, apakah kita masih berkata, kali ini tidak menyenangkan, kali ini tidak bergembira, kali ini berbeda dengan yang lalu? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya mau mengingatkan bagi kita semua bahwa menyesal adalah keadaan yang membuat kita tidak dapat menikmati kehidupan yang sudah Tuhan percayakan. Ya, menyesal hanya membuat kita terfokus kepada diri kita. Ya, bukan kepada Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Ketika kita mengakhiri sesuatu dengan penyesalan, berarti kita belum mengenal Allah yang punya rencana baik dalam hidup kita. Seperti yang dia tuliskan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kebaikan. Tapi ketika kita menyesali kehidupan kita, ketika kita menyesal akan jalan hidup yang sudah kita lalui, pertanda kita belum mengerti dan belum mengenal maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada malam hari ini untuk mengakhiri tahun ini, mari kita buang semua penyesalan kita di tahun yang lalu, dari awal tahun 2020 sampai hari ini. Apa yang kita sesali? Kita perbaiki untuk waktu berikutnya, sehingga ketika kita mengakhiri hari ini, mengakhiri tahun ini, tidak ada penyesalan yang kita bawa. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, ketika kita mau mengakhiri tahun ini hal dengan baik, hal apa yang perlu kita lakukan? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung secara totalitas kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya, ya. Baik itu waktu, baik itu harapan, rencana, dan segala sesuatu dalam hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah sulit bagi kita untuk memprediksi sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini? Setelah ini apa yang akan kita hadapi pun kita tidak tahu. Kita tidak bisa memprediksi beberapa menit berikutnya di dalam hidup kita. 1 menit berikutnya dalam hidup kita, kita tidak dapat prediksi. Bahkan ada yang sama sekali tidak dapat kita bayangkan itu terjadi dalam hidup kita, tapi tiba-tiba saja keadaan itu harus kita hadapi tanpa persiapan di dalam diri kita. Tapi Tuhan percayakan itu untuk kita hadapi. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai
masa depannya. Ini menjelaskan bahwa baik hari mujur yang menurut kita baik, yang menurut kita menyenangkan, maupun hari yang malang, yang menurut kita sulit, yang menurut kita penuh dengan duka cita, dijadikan Allah. Tapi bukan sebagai hukuman bagi kita. Bukan sebagai hukuman karena kesalahan kita, bukan. Namun sebagai pengingat bahwa Allah yang memegang kendali sepenuhnya di dalam hidup kita. Allah yang memegang kendali sepenuhnya hidup kita dari awal sampai akhir hidup kita. Segala sesuatu yang telah terjadi di sepanjang tahun 2020 ini mungkin ada di luar harapan kita, mungkin ada di luar planning kita. Ada yang memulai usaha baru ketika masuk di tahun 2020, namun harus kesulitan karena pandemi ini yang terjadi hampir di sepanjang tahun ini. Dari bulan Maret sampai bulan Desember saat ini, bahkan sampai hari ini. Ada pula yang sudah merencanakan hal-hal baik dalam hidupnya, namun harus tertunda karena pandemi ini. Lalu ada pula orang yang tiba-tiba kehilangan anggota keluarganya karena virus COVID-19 yang kena bagi salah satu anggota keluarganya. Namun ada juga orang yang tiba-tiba menjadi sukses benar karena meraih keuntungan yang besar di tengah-tengah pandemi ini. Semuanya terjadi dalam kehidupan seseorang. Lalu berkata hal ini tidak baik, hal ini baik, hal ini mujur, hal ini malang bagi kehidupan kita. Siapa yang mau kita persalahkan? Tidak ada Bapak Ibu. Semuanya diizinkan Tuhan terjadi dan kita tidak bisa memprediksi itu karena Tuhan mau, karena Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Semua siklus kehidupan ini terjadi di luar kendali kita karena semuanya ada pada kendali Allah. Supaya apa? Untuk bisa menyatakan bahwa hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Di bagian terakhir ayat yang ke-14, pengkhotbah menuliskan supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu tentang masa depannya. Supaya manusia tidak dapat memprediksi tentang masa depannya, tidak hanya bisa merencanakan sesuai dengan keinginannya. Artinya ketika kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hidup kita, mengenai masa depan kita, mengenai satu inci pun di dalam hidup kita, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh berencana, akan tetapi saja kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Kita bisa merencanakan dari awal apa yang mau kita perbuat, pertengahannya bagaimana, untung ruginya bagaimana. Kita bisa merencanakan itu semua, tetapi tetap saja kehendak Tuhanlah yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan di gereja kita, mari kita akhiri tahun 2020 ini dengan baik, dengan menyadari bahwa Tuhan sudah menolong dan memberkati kita sampai saat ini. Mari kita akhiri tahun 2020 ini dengan penuh ucapan syukur, bukan dengan penyesalan karena apa yang sudah kita lewati pada bulan-bulan yang lalu. Mari kita akhiri tahun 2020 ini dengan baik, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah kita lewati, baik itu sukacita maupun duka cita di dalam kehidupan kita. Karena keberadaan kita, kesehatan kita hari ini itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Biarlah firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini di akhir tahun kita 2020, mari kita nyanyikan pujian Bapa Surgawi sebagai bukti bahwa Kristus menyertai kita dari awal tahun sampai pada saat ini. Penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya
ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Firman yang mengingatkan kami penyertaan Tuhan terus ada bagi kami. Dari awal tahun 2020 bahkan sampai pada hari ini, waktu terakhir di tahun 2020 ini, tetap penyertaan Tuhan memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami lewati, apa yang sudah kami lalui di sepanjang tahun ini, ada campur tangan Tuhan yang menolong kami, yang menguatkan kami hingga kami sampai pada saat ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh penuh dengan ucapan syukur ketika kami mengakhiri hari ini, mengakhiri tahun ini pada saat ini. Biarlah kami penuh dengan ucapan syukur dan mempermuliakan nama Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita iringi dengan sebuah pujian. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan turun dan turun-temurun, dan sukacita melimpah di dalam hidupmu. 天从北白如洗，不欠缺什么。上帝对白海湾，从天降降临，就是全能的上帝，每天赏赐真福气，是你最活结实现，主的爱带给耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，多如海碧土上，恩典慈爱直到万世代。我要接受敬拜他，发出欢喜歌声，赞美称颂他名到永远。耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，多如海碧土上，恩典慈爱直到万世代。我要挥手敬拜他，发出欢喜歌声，赞美称颂他名到永远。 Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Semoga di tahun yang baru berkat Tuhan berlimpah dan semakin berlimpah di dalam hidup saudara. Asalkan kita tetap hidup di dalam Tuhan, berpegang pada janjinya dan berpengharapan di dalam Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, saya mengajak kita semuanya boleh membaca firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28, kita buka bersama-sama dan kita membacanya secara bersama-sama. Ayat 1 sampai 14. Kita mulai. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi,
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagimu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kita naikkan pujian ini, El Shaddai, El Shaddai. Tak usah kita gelisah untuk melangkah ke tahun Natal. Ku takut, Allah selalu menolong dan menjaga kita. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus selalu hibur kita. Roh Kudus hibur. Tak usah kita cemas untuk tahun 2021. Mari kita dengan iman yang teguh dan percaya Tuhan akan memberkatimu. Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Dia Allah yang besar. Dia ada Allah yang El Shaddai. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah.
akan menolong kita memasuki tahun yang baru. Berkatnya melimpah. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Immanuel. Namanya pun disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Immanuel. Namanya pun disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Immanuel. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati tahun 2020 ini. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Waktu begitu cepat berjalan, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Malam ini juga ada kebaktian All and New jam 22.30. Kami mengundang seluruh jemaat supaya bisa mengikuti kebaktian All and New. Dalam acara ini juga ada blessed draw yang akan dibagikan pemenangnya bagi keluarga per keluarga. Kami mohon Bapak Ibu bisa mengikuti acara sampai selesai. Kemudian warta gereja tanggal 1 Januari 2021 kebaktian tahun baru diadakan jam 10 pagi melalui live streaming. Tanggal 3 Januari juga kebaktian diadakan melalui live streaming. Demikianlah warta malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Seperti kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang memelihara, menyertai, melindungi, dan memberkati Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.